Anatomi dan fisiologi ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang yang terletak di daerah retroperitoneal pada dinding abdomen di kanan dan kiri kolumna vertebralis. Ginjal kanan terdesak hati sehingga terletak lebih rendah daripada ginjal kiri. Ginjal dibungkus oleh 3 lapis jaringan. Lapisan pertama yang terdalam adalah kapsula renalis, lapisan kedua yang di tengah adalah adiposa, dan lapisan ketiga atau lapisan terluar adalah fascia renal. Ketiga lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari trauma dan memfiksasi ginjal. Ginjal memiliki korteks di bagian luar yang mengandung jutaan alat penyaring disebut nefron. 3 proses utama yang terjadi di nefron dalam pembentukan urin yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Ginjal memiliki fungsi diantaranya mengatur keseimbangan air, mengatur konsentrasi garam dalam darah, mengatur keseimbangan asam basa, mengatur tekanan darah, dan mengekskresi produk sisa metabolisme dan bahan kimia asing. Ginjal yang tidak dirawat dengan baik dapat mengakibatkan penyakit gagal ginjal, yaitu penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara akut maupun kronik. Gagal ginjal akut terjadi apabila penurunan fungsi ginjal berlangsung secara tiba-tiba, tetapi kemudian dapat kembali normal setelah penyebabnya segera diatasi. Sedangkan gagal ginjal kronik, gejalanya muncul secara bertahap, biasanya tidak menimbulkan gejala awal yang jelas, sehingga penurunan fungsi ginjal tersebut tidak dirasakan dan berlanjut hingga tahap parah. Patofisiologi gagal ginjal akut. Menurut Stamatakis tahun 2008, terdapat 3 kategori gagal ginjal akut, yaitu prerenal, renal, dan postrenal dengan mekanisme patofisiologi berbeda, yaitu pertama prerenal. Prerenal ditandai dengan berkurangnya pasokan darah ke ginjal. Penyebab umumnya yaitu terjadinya penurunan volume intravaskular karena kondisi seperti perdarahan, dehidrasi, atau hilangnya cairan gastrointestinal. Yang kedua, renal, disebabkan oleh penyakit yang dapat mempengaruhi integritas tubulus, pembuluh glomerulus, interstitium, atau darah. ATN atau acute tubular necrosis merupakan kondisi patofisiologi yang dihasilkan dari obat aminoglikosida atau amfoterisin B dan iskemik terhadap ginjal. Yang ketiga, postrenal, terjadi karena obstruksi aliran kemih oleh beberapa sebab seperti hipertrofi prostat jinak, tumor panggul, dan pengedapan batu ginjal. Patofisiologi gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan ginjal karena kehilangan massa nefron, protein urea, serta hipertensi pada kapiler glomerulus. Tekanan kapiler glomerulus meningkat dimediasi oleh angiotensin tingkat 2 untuk menjaga hiperfiltrasi dari fungsi nefron. Angiotensin tingkat 2 yang bertindak sebagai vasokonstriktor pada arteriola afferent dan arteriola efferent, namun lebih dominan pada arteriola efferent, sehingga dapat menaikkan tekanan kapiler pada glomerulus menurut Schonder tahun 2008. Gejala gagal ginjal akut berupa berkurangnya produksi urin, mual, muntah, nafsu makan berkurang, sesak napas, bau mulut, tekanan darah tinggi, mudah lelah, edema, dehidrasi, tremo, nyeri punggung, hingga kejang. Lalu untuk gejala gagal ginjal kronis ditandai dengan mual, muntah, penurunan nafsu makan, kulit gatal berkepanjangan, frekuensi buang air kecil meningkat, urin bercampur darah, edema, sesak napas, nyeri dada, tekanan darah tinggi, kram otot, pusing, insomnia, dan disfungsi ereksi pada pria. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang gagal ginjal, yaitu berusia 65 tahun ke atas, sedang menjalani kemoterapi atau perawatan intensif lain, pernah menderita gagal ginjal sebelumnya, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal, menderita diabetes, hipertensi, gagal jantung, penyakit liver, penyakit arteri perifer, atau obesitas. Manajemen resiko.
Proses keseluruhan dari manajemen risiko mencakup langkah-langkah identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Identifikasi potensi bahaya. Identifikasi potensi bahaya harus dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada tanya pada pekerja, B. Analisa laporan kejadian pajanan terhadap tubuh, C. Lakukan survei terhadap tata ruang tempat kerja, cara kerja, dan sumber-sumber pajanan lainnya. Yang kedua ada penilaian risiko. Setelah suatu potensi bahaya diidentifikasi, harus dilakukan penilaian risiko untuk mengevaluasi tingkat dan asal risiko pekerja terpajan dan menentukan upaya yang diperlukan untuk mengeliminasi potensi bahaya atau meminimalisir faktor risiko. Penilaian risiko tersebut harus mencakup pertimbangan terhadap berbagai hal. Ketiga ada pengendalian risiko. Tujuan pengendalian risiko adalah mengikuti hierarki pengendalian dan memilih cara yang paling efektif dalam urutan prioritas untuk keefektifannya dalam meminimalisir pajanan. Hierarki tersebut adalah yang pertama ada eliminasi. Upaya yang paling efektif adalah membuang secara sempurna potensi bahaya dari tempat kerja. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti cara kerja dengan cara lain yang menimbulkan risiko lebih kecil. Yang ketiga ada pengendalian rekayasa, yaitu mengisolasi atau membuang potensi bahaya dari tempat kerja. Yang keempat ada pengendalian administratif, yaitu kebijakan tempat kerja yang bertujuan untuk membatasi pajanan pada potensi bahaya. Yang terakhir ada alat pelindung diri. Pengusaha harus menyediakan peralatan untuk melindungi pekerja dari pajanan. Mereka harus memastikan bahwa terdapat pasokan alat pelindung diri yang cukup, peralatan dipelihara dengan benar, pekerja mempunyai akses terhadap alat tersebut dengan gratis, pekerja dilatih dengan memadai dalam cara penggunaannya, dan tahu bagaimana memeriksa APD untuk mencari kerusakan dan prosedur untuk melaporkan dan menggantikan alat pelindung diri tersebut.